Bismillahirrahmanirrahim. Wal Baihaqiyyu an Aisyata. Sudah ketemu ya. Halaman 34 baris ke-17 dari atas. Wal Baihaqiyyu, riwayat Imam Al-Baihaqi, an Aisyata, dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah ridha kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma khalatatis shadaqatu au qalat az-zakatu malan illa afsadathu, ay ma turikat fi malin wa lam takhruj minhu illa ahlakathu. Ma khalatot, tiada bercampur, tiada berhimpun, as-shadaqatu, harta yang disedekahi, au qalat, atau berkata Aisyah, az-zakatu, zakat, malan, akan harta, illa, kecuali afsadathu, akan rusak itu harta, ay ma turikat, yakni apa-apa yang ditinggalkan, apa-apa yang dibiarkan, fi malin, pada harta, walam takhruj, dan tidak dikeluarkan, minhu, daripadanya, illa, kecuali ahlakathu, kebinasaan baginya. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, masih terkait dengan mani'uz zakat, orang-orang yang meninggalkan zakat. Harta itu hakikatnya dari Allah, jalannya, wasilahnya adalah dari orang-orang sekitar kita. Karena itu kita diperintahkan untuk bergaul dengan sebaik-baiknya, untuk membangun pergaulan silaturahim yang baik. Dan kita jangan merusak sumber rezeki kita, karena sumber rezeki kita berawal dari orang-orang sekitar kita. Kalau sumber rezeki kita lancar sebab bangunan tali silaturahim kepada orang-orang sekitar kita baik, rezeki kita menjadi lancar. Tapi seandainya hubungan tali silaturahim di antara kita retak atau menjadi tidak baik, maka putus pula sumber rezeki kita. Ada orang mau bikin selamatan kendurian, biasanya kita yang diundang untuk mimpin, tapi karena kita menyalahi orang yang punya hajat, akhirnya yang punya hajat ngundang kita apa orang lain? Orang lain, guru yang lain aja, jangan dia. Kenapa emang? Enggak, dia begini. Nah, itu namanya sumber rezeki kita. Rezeki kalau sudah sampai, sesungguhnya itu bukan milik kita, tapi rezeki itu adalah titipan dari Allah. Rezeki kita asalnya dari Allah, kemudian lewat orang-orang sekitar kita. Kalau rezeki kita sudah sampai di tangan kita, itu jangan diakui rezeki kita, itu adalah titipan Allah. Karena itu titipan Allah, maka manfaatkan sebaik-baiknya, supaya yang nitipin rezeki itu seneng, ridho sama kita. Lalu bagaimana cara kita memanfaatkan rezeki supaya yang nitipkan rezeki itu ridho? Maka tentu manfaatkan pada jalan-jalan kebaikan, manfaatkan pada nilai-nilai kebaikan.
Tidak sekedar itu, karena sumber rezeki, jalur rezeki yang sampai kepada kita, aliran rezekinya tidak semuanya dari saluran yang bersih. Mungkin ada saluran-saluran yang kotor, tidak dari kitanya, tapi mungkin dari orang yang mengantarkannya kepada kita. Berarti ada saluran-saluran rezeki yang kotor, bersihkan oleh kita. Bersihkan oleh kita. Bagaimana cara membersihkannya? Adalah dengan zakat, manakala harta itu sudah sampai pada batas nisabnya. Kemudian caranya dengan sedekah, manakala belum mencapai batas nisabnya, atau sudah mencapai batas nisab tetapi kepingin rezekinya menjadi bersih, rezekinya menjadi berkembang, rezekinya menjadi mendapatkan berkah ketika sampai kepada kita. Sebab Allah yang menyebutkan kepada kita, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan akad memperoleh rezeki yang baik, misalnya lewat usaha dagang, dan Allah mengharamkan riba. Di ayat lain Allah menyebutkan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menghancurkan harta riba dan Allah menumbuh kembangkan harta yang sering dikeluarkan sedekah. Ingat prinsip kita ya, supaya hidup berkah, salah satunya adalah kita punya prinsip tiada hari tanpa bersedekah. Gimana, sudah dipraktekkan apa belum? Tiada hari tanpa bersedekah, berarti setiap hari usahakan selalu bersedekah. Besar kecilnya kita dalam bersedekah sesuai dengan kemampuan ya, luruskan dengan, sejajarkan dengan kemampuan kita. Sebab Rasulullah yang menyampaikan, ma khalatatis shadaqatu awiz zakatu malan illa afsadathu ay ma turikat fi malin wa lam takhruj minhu illa ahlakathu. Tidak akan bercampur ya, harta ya, yang disedekahi ya, dikeluarkan sedekahnya, dan harta yang tidak dikeluarkan sedekah ya. Ma khalatatis shadaqatu ya, illa afsadathu. Tidak ada harta yang disedekahi itu menjadi hancur, menjadi rusak. Ma turikat fi malin wa lam takhruj minhu illa ahlakathu, yaitu ya, maknanya tidak akan binasa ya, harta yang di situ tidak dikeluarkan zakat. Yang harta di situ dikeluarkan zakat, maka akan menjadi binasa, akan menjadi rusak manakala orang punya harta dia tidak mengeluarkan zakat atau sedekah. Harta ini kan mal ya. Mal itu mula-mula ya diperolehnya bentuknya fulus ya. Fulus, duit ya. Duit itu kalau bahasa Indonesia apa? Rupiah ya. Duitnya orang Indonesia pakai rupiah, belakangnya ya. Ya, kalau nggak dapat kelewat dah nih, nggak kebagian dari rezeki ya. Kalau cara orang Arab itu ada dua, dinar sama dirham. Dinar belakangnya nar. Nar itu api, panas ya.
Orang kalau ngejar-ngejar harta, ngejar-ngejar duit, ya, hidupnya panas. Kalau sudah dapat jadi dirham, dirham belakangnya hamun kesedihan, ya. Ya, mengejarnya panas-panasan kayak api neraka, ya. Ya, diperolehnya kalau tidak cukup hamun, ya, sedih. Nggak tahu kalau bahasa yang lain, ya. Kalau di Inggris duitnya apa namanya? Dolar, ya. Pound sterling, ya. Pound sterling kalau belakangnya eling berarti kudu eling, ya. Eling terus sama duit. Ya, ya maknai sendiri dah tuh. Jadi orang kalau sudah mengejar harta, sudah akhirnya akan lupa. Nah, kalau kita sudah bisa memahami bahwa harta itu titipan Allah, amanah dari Allah, maka kita tidak akan cinta kepada harta. Justru kita hati-hati dan khawatir manakala kita sedang diberikan amanah harta. Tapi kalau orang itu tidak merasa bahwa harta itu amanah dari Allah, pasti kalimatnya gua, ini milik gua, ini punya gua. Nah, segalanya apa-apa pakai bahasa gua, ya, saya itu. Harta saya, milik saya, ya. Nah, kalau harta itu sudah diakukan, sudah disayakan, maka akan sampai kepada penyakit tamak dan bakhil. Penyakit tamak dan bakhil. Yang ada, kalau rezeki itu lebihannya ada di orang lain, marah dia. Kenapa enggak ke saya, larinya ke dia. Nah, tamak. Tamak itu ingin memiliki harta orang lain. Dan tamak itu dia merasa kecewa manakala orang lain bertambah harta. Itu namanya tamak. Kalau harta itu sudah nempel sama dirinya, maka bakhil, pelit dia, ya. Perhitungan terus, ya. Perhitungan. Ya. Padahal Allah sudah mengingatkan alhaakumut takasur, alha, celaka, ya, bagi kamu, at-takasur, orang yang memperbanyak, ya, menghimpun harta dunia yang tidak ada manfaat untuk akhirat, ya. Jadi kalau orang itu harta sudah diakukan, sudah sayakan, milik saya, ya, ini milikku, ya, ya. Diakukan, dimilikkan menjadi milikku, ya, maka dia akan muncul penyakit namanya tamak dan bakhil, ya. Kemudian akan sampai kepada menghalalkan segala cara bagaimana harta itu sampai kepada dirinya. Nah, karena itu harus hati-hati. Kalau sudah seperti itu, harta itu tidak akan tumbuh berkembang kecuali lam takhruj minhu illa ahlakathu, tidak akan keluar itu harta daripadanya kecuali kebinasaan. Kebinasaan yang dimaksud adalah bisa jadi kebinasaan dalam artian kesedihan yang berkepanjangan karena hartanya tidak manfaat dalam kebaikan. Hartanya jatuh ke ahli waris, sama ahli waris buat maksiat, buat berbuat dosa. Dia sudah meninggal dunia. Dulu harta itu tidak dimanfaatkan dalam kebaikan. Atau ahlakathu, kebinasaan, artinya apa? Binasa dalam dunia, bahwa hartanya yang berlimpah di hari tuanya nggak ada manfaat buat dirinya.
sudah tua, sudah tidak ada kemampuan untuk cari harta, cari rezeki, kemudian hartanya dihabiskan oleh anak-anaknya, di hari tuanya menjadi susah hidupnya. Atau harta yang tidak dizakati, harta yang tidak dikeluarkan sedekahnya, kecuali kemudian di hari tuanya menjadikan sebab kebinasaan. Sebab pada saat dia memiliki harta yang berlimpah, dia tidak kontrol diri pada pola makan, tidak kontrol diri pada perilaku perbuatan. Ujung-ujungnya ya, di hari tuanya hartanya banyak, tapi hartanya tidak lagi bisa manfaat. Mungkin penyakit yang kemudian menyulitkan bagi dia untuk makan, atau mungkin hal-hal lain yang kemudian menjadikan kesulitan di hari-hari tua. Ya, seperti yang saya pernah ceritakan, ya, ada pasangan suami istri. Ya, suami istri ini pekerja keras, dari mudanya bekerja keras. Suaminya kerja sebagai pegawai, istrinya kerja sebagai pegawai. Ya, dari istilahnya berangkat ke Jakarta hidup ngontrak, ya, sampai akhirnya ngontrakin. Kontrakannya banyak, tapi sayang nggak punya keturunan. Dan bahasa orang seperti ini hidup prihatin, hemat-hemat dalam hidup supaya bisa umpul-umpul, bisa nempel-nempelin harta. Ya. Ya. Padahal sesungguhnya bukan prihatin dan hati-hati, tapi bakhil. Ya. Karena bakhil dengan hemat itu beda. Ya. Seperti dermawan dengan israf, ya. Dermawan dengan loba, dengan berlebih-lebihan dalam mempergunakan harta, itu beda. Dia usaha kerja, ya, dari usia muda sampai paruh baya, ya, sampai kemudian pensiun, berhenti usaha, ya, karena kontrakannya sudah banyak, hartanya sudah banyak. Tapi sayang nggak punya anak suami istri ini. Tidak pula mengut anak orang. Di separuh umurnya, ya, separuh umur awal dia mencari harta, di separuh umurnya menghabiskan harta. Ya. Istrinya kena sakit, sakitnya kanker. Kemudian harta yang ada dibelanjakan buat ngobatin istrinya. Belum sembuh juga, kontrakannya dijual, ya, per pintu, habis tuh kontrakan buat ngobatin istrinya. Belum sembuh juga, ujung-ujungnya karena sayangnya sama istri, ya, rumah yang ditempatin juga dijual buat ngobatin istri, yang ujung-ujungnya meninggal dunia. Begitu istrinya meninggal dunia, tinggal suaminya sendirian. Ya, rumah udah dijual, kontrakan semua sudah dijual. Akhirnya hidupnya menjadi kesulitan. Nah, jadi orang hidup itu ada kalanya separuh hartanya, separuh umurnya untuk mencari harta, separuh umurnya untuk menghabiskan harta. Itu kehidupan kadang begitu. Karena itu separuh umur untuk mencari harta. Kalau sudah dapat harta, bagaimana supaya hidup menjadi berkah, bagaimana supaya ada manfaat, tidak sekedar di dunia tapi sampai ke negeri akhirat. Sehingga kalaupun hari tuanya menghabiskan harta, tapi ada harta yang dibawa menjadi amal kita. Jadi supaya Allah berikan keberkahan kepada kita, maka perbanyaklah sedekah manakala belum menjadi orang yang mustahik zakat. Wadzalika qala al-Hanafi wadzalika li'anna az-zakata hisnun
Berkata Imam Hanafi, yang demikian itu karena sesungguhnya zakat itu hisnun, benteng, perisai, tameng. Rawat Tabrani wa Abu Nuaim wal Khatib, meriwayatkan hadis Imam Tabrani, Abu Naim dan juga Imam Al-Khatib. Ini di kitab apa enggak ada, ini di sarahnya. Hassinu amwalakum bizzakati. Hassinu pakai shad bukan sin. Hassinu amwalakum bizzakati wadawu mardakum bis-sadaqati wa a'iddu lil bala'i ad-du'a. Ada 3 nih. Hassinu, bentengi, amwalakum, harta kalian, bizzakati, dengan zakat, ya, supaya hartanya tidak dirampok oleh orang lain, maka ya dibentengi dengan cara zakat. Tentu zakat dan sedekah, ya. Membentengi harta supaya hartanya tidak hilang, yaitu dengan zakat dan sedekah. Wadawu mardakum bis sedekah, obati penyakit-penyakit kalian dengan sedekah, ya. Mengobati penyakit dengan sedekah. Bagaimana caranya orang sakit ke obatnya pakai sedekah, ya. Karena sedekah itu 1000 macam faidah. Di antaranya adalah as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Di antaranya pula adalah sedekah itu bisa tadfa'ul mardo, bisa menolak penyakit, bisa mengobati penyakit. Setidaknya orang sakit dia sedekah itu masih ada pahala, sekalipun pahalanya setengah. Orang sehat sedekah pahalanya 1. Orang sakit sedekah pahalanya udah setengah. Karena dia sedekahnya itu pikirannya hidup dan mati. Tapi kalau orang sehat sedekah pikirannya sayang-sayang, ya. Sayang-sayang nih duit disedekahin. Tapi kalau orang sakit sedekah, ya, daripada saya mati belum sedekah, maka beda. Apalagi sedekah orangnya sudah mati, orangnya sudah meninggal, ya, hartanya oleh orang hidup disedekahkan, itu nilainya akan berbeda. Obati penyakit-penyakitmu dengan bersedekah. Wa a'iddu lil bala'i ad-du'a, siapkan olehmu, ya, menangkal bala, menangkal musibah, yaitu dengan doa. Wa Tabrani an Anasin, hadis riwayat Imam Tabrani dari sahabat Anas bin Malik, mani'uz zakati yaumal qiyamati finnar. Tegas ini hadis, ya. Mani'uz zakati, orang yang menolak zakat, yakni mencegah, tidak mengeluarkan zakat, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, finnari, bakal masuk ke dalam neraka. Orang yang tidak berzakat, ya, besok masuk ke dalam neraka. Lah, dia kan ahli ibadah, sholatnya rajin, ya, terus hajinya sampai 3 kali, ya, umrohnya setahun nggak dihitung, ya, nggak bisa dihitung, ya. Kemudian hubungan sosialnya kepada orang lain juga baik, masih masuk neraka juga. Iya, dia dimaksudkan masuk neraka adalah mendapati siksa dari Allah sebab Allah berikan kenikmatan, dia tidak pandai bersyukur, maka sebelum masuk surga dia memperoleh dulu siksaan dengan sebab dia mani'uz zakat, dengan sebab dia meninggalkan zakat, menolak zakat, tidak mengeluarkan zakat, maka ditahan dia.
ditahan sampai urusan zakat itu selesai, baru kemudian dilepas. Kalau ke surga ya ke surga, kalau ke neraka ya. Seperti pelajaran yang lalu, kalau dia itu tidak menzakati, yang tidak dizakati emas peraknya oleh Allah dilebur dengan api neraka, dijadikan alat setrikaan, kemudian jalan itu alat setrikanya, fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum, maka digosok-gosokkan ya hartanya ke badannya dan mengatakan, inilah harta yang dulu kamu himpun, harta yang dulu kamu kumpulkan dan kamu tidak mengeluarkan zakatnya. Kalau orang itu mani'uz zakat, dia tidak keluarkan zakat, hartanya dijadikan binatang ya, karena ada zakat binatang, maka besok di akhirat dikelar badannya selebar lapangan, lalu kemudian diinjak-injak oleh binatang itu sampai batas tertentu di mana nanti siksaan bagi orang yang tidak zakat selesai. Kalau orang beli mobil atau harta-harta yang lain, barang-barang yang lain, yang uang itu belum dizakati, lalu buat beli kendaraan, besok di akhirat kendaraannya distarter sama malaikat. Orang itu digelar ya, sepanjang jalan, dan orang itu dilendes sama mobilnya, kendaraannya ya. Nah itu dengan sebab dia tidak mengeluarkan zakat. Wa sahha an Ibni Mas'ud, dan mentashih pula, membenarkan pula riwayat dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, umirna bi iqamis salati wa ita'iz zakati wa man lam yatruk fala salata lahu. Wa fi riwayatin an Abdullah, man aqama as-salata wa lam yu'ti az-zakata falaysa bimuslimin yanfa'uhu amaluhu. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, kata beliau, umirna bi iqamis salati wa ita'iz zakati, kami diperintah oleh Allah dan Rasulnya tentu untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat. Dan siapa orang yang tidak berzakat, man lam yuzakki, siapa orang yang tidak keluarkan zakat, fala sholata lahu, maka tidak ada salat baginya. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, an Abdullah, dari sahabat Abdullah, man aqamas salata, siapa orang yang mendirikan salat, walam yu'tiz zakata, tetapi tidak mengeluarkan zakat, falaysa bimuslimin, maka dia tidak termasuk orang Islam, yanfa'uhu amaluhu, yang bermanfaat dia punya amal kebaikan. Ya, Masya Allah, ini lebih keras ya. Orang sholat tapi dia tidak zakat ya, sholatnya menjadi tertahan karena perintah zakat itu beriringan dengan perintah sholat. Aqimus sholata wa atuz zakat, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Kan ada beberapa ayat yang bergandengan itu, perintah sholat bergandengan perintah zakat. Kemudian perintah bersyukur kepada Allah bergandengan dengan berterima kasih kepada orang tua. Anishkurli wali walidaika, hendaknya kamu bersyukur kepadaku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tua. Syukur kepada Allah tapi nggak ada terima kasihnya sama orang tua, nilai syukurnya kepada Allah terhalang. Orang sholat tapi tidak keluarkan zakat padahal dia wajib berzakat, maka sholatnya menjadi terhalang, menjadi masalah.
fi qawlihi ta'ala fi ma'na az-zakati yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatuqwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum. Sesuai dengan makna dalam Al-Quran tentang zakat, ya, orang yang dia itu mendirikan sholat tapi tidak menunaikan zakat, ya, fala sholata lahu, maka sholatnya menjadi terhalang. Di mana la sholata lahu itu, ya, bukan dimaksud tidak punya sholat, tapi sholatnya terhalang, tidak bisa mensyafaati sampai ke surga, ya, sebelum meninggalkannya zakat itu mendapati bagian siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di riwayat lain, orang mendirikan sholat tapi tidak mengeluarkan zakat, maka baginya falaisa bimuslimin yanfa'uhu ilmuhu, dia tidak termasuk orang Islam yang manfaat amalnya, ya. Dia tidak dianggap sebagai orang muslim yang manfaat amalnya. Jadi amalnya, ya, tidak bermanfaat sebab dia meninggalkan zakat. Baik, sampai di sini mungkin ada yang mau menambahkan, dipersilahkan. Ya. 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 Tentang zakat dan sedekah, asalnya sih dalam Quran sedekah, karena ayatnya innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, ya, dan seterusnya. Sesungguhnya sedekah-sedekah itu dibagikannya kepada fakir miskin, kepada sabilillah, kepada ibnu sabil, kepada gharim, dan seterusnya. Tapi ada sedekahul wajib, ada sedekahut tatawwu', ya. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Nah, sedekah wajib pertama adalah zakat, ya. Sedekah wajib yang pertama zakat, ya. Zakat ini sedekah yang wajib, kalimatnya sedekah tapi hukumnya wajib, ya. Karena orang ini sudah punya harta melebihi 1 nisab dan masa kepemilikannya sudah melewati haul 1 tahun. Kalau dia tidak zakat, maka sanksinya adalah kena siksa, sekalipun ahli sholat, ya, sekalipun ahli ibadah, nanti kena siksa. Nah, kalau sedekah itu sedekah tatawwu', ada 2 macam sedekah, ya. Ada sedekah namanya jariyah, ada sedekah mutlaqah. Sedekah ada 2, ada sedekah jariyah, ada sedekah mutlaqah. Nah, nanti dari sedekah ini juga akan sampai kepada namanya nafaqah. Nafaqah bahasa kita nafkah, ya. Nafkah itu ada nafkah wajib, ada nafkah sunnah. Orang tua kepada anak, yang anak itu belum mencapai akil baligh, maka nafkahnya menjadi wajib. Suami kepada istri, nafkahnya wajib. Anak kepada orang tua yang orang tuanya sudah renta, sudah tidak mampu mencari rezeki, maka nafkahnya anak kepada orang tua yang
tidak punya kemampuan, hukumnya wajib. Kemudian ada nafkah sunnah. Nafkah sunnah adalah ya misalnya tambahan uang belanja. Uang belanjanya udah cukup, tapi biar orang perempuan seneng ya, uang belanjanya 5 juta, tambahin aja 10 juta gitu setiap bulan. Duit siapa? Kira-kira istri bapak seneng nggak kasih uang belanja sebulan 5 juta ya, tambahin lagi 10 juta ya. Wah, jingkrak ya, ya. Makasih pak, makasih. Waduh, cium tangannya bisa sejam, tangan kita dicium sejam tuh. Dicium, dikecup-kecup kita. Nah itu namanya nafkah sunnah ya, tambahan uang belanja. Ya nggak apa-apa kalau punya, duit mau buat siapa ya. Karena kita ini bagian nyari, orang perempuan bagian nyimpen bagi yang bisa nyimpen, bagi yang nggak bisa nyimpen, orang perempuan bagian ngabisin, ya kan gitu. Itu nafkah sunnah, yaitu manakala anak sudah dewasa tapi kemampuannya belum maksimal ya, masih butuh bimbingan dari orang tua, tuh kita keluarkan nafkah kepada anak-anak seperti itu, hukumnya sunnah. Kalau nggak kita kasih, dia sudah hidup. Nafkah sunnah kepada saudara-saudara kita yang tidak punya kemampuan secara finansial, itu kita kasih nafkah, itu sunnah. Sedekah, ada sedekah jariyah, ada sedekah mutlaqah. Sedekah jariyah, sedekah yang kalau ditaruh itu duit rezeki, pahalanya ngalir. Ya, bantu bangun masjid, bangun mushola, madrasah dan sebagainya. Sedekah mutlaqah, sedekah yang ketika dikasih pahalanya putus sampai di situ. Ya, kasih makanan, kasih apa, kasih duit dan sebagainya pada fakir miskin tuh. Kasih, lepas, ada pahala, sudah selesai sampai di situ. Nah, ini semua perlu dikerjakan oleh kita ya. Zakat yang wajib ya harus dikerjakan, nafkah yang wajib yang sunnah ya dikerjakan, sedekah mutlaqah juga harus dikerjakan, atau sedekah jariyahnya juga harus dikerjakan. Demikian Pak. Ya. Ada lagi? Ya. Nilai atau jumlah yang dimaksud, jumlah kita mengeluarkan sedekah tadi di awal saya sampaikan, sejajarkan dengan kemampuan kita. Jangan sampai besar sedekah akhirnya mengalahkan nafkah ya. Sedekahnya lebih besar, nafkah keluarga menjadi kurang. Nah itu nggak boleh ya. Karena ciri orang mukmin itu walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu ya. Orang-orang yang apabila menafkahkan harta, dia tidak israf, tidak berlebihan, dan juga tidak kurang ya. Tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, sesuai dengan ukuran kita. Nah, kemudian cara kita menafkahkan harta itu kan ada sahabat yang nanya, ya Rasulullah, bagaimana cara membagi harta, cara mentasarrufkan harta ya. Maka Allah menjawab, falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin ya. Bagaimana cara kita menafkahkan harta? Pertama, falil walidain, kedua orang tua. Kita rumah tangga, ada istri, ada anak ya. Istri sudah ada bagian nafkah, anak sudah diurusin sekolah ya. Sekolah sampai ya sudah bisa apa maka yang tidak boleh kita tinggalkan adalah lil walidain, orang tua kita tengokin ya. Orang tua kita itu paling penting, sebelum orang lain adalah orang tua. Jangan sampai
kita makan daging, orang tua makan ikan asin. Ya, kita makan roti, orang tua makan singkong. Ya, karena keterbatasan. Sementara kita bisa apa, tidak terlepas dari campur tangan orang tua. Sekalipun sekedar lewat doa, itu ada campur tangan dari orang tua. Tuh. Maka pelajaran semalam itu di Alexandria termasuk orang kurang ajar kalau dia berdoa untuk sendirinya dan tidak mendoakan orang tuanya, juga tidak mendoakan kepada orang-orang muslim. Itu orang kurang ajar. Nah, terus kemudian wal aqrabin, sanak kerabat. Itu penting. Sebelum orang lain, kerabat kita dulu. Ya. Yang kesulitan hidup, yang susah hidup tuh kasih, bantu. Sampai kemudian dia mapan hidupnya, baru bantu orang lain. Cuman kadang-kadang orang kita bantu orang lain getol, giliran bantu keluarganya, saudaranya, ya males. Kenapa? Karena kalau bantu keluarga, bantu saudara, nggak ada credit point, nggak ada nilai di masyarakat. Ya. Tapi kalau bantu orang lain, ada nilai di masyarakat. Ya. Dermawan lah, apalah, sosial lah dan sebagainya. Tapi kalau bantu keluarga, saudara, itu biasanya biasa-biasa aja membantu saudara, gitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita dapati pelajaran pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.